Kawasaki Athlete itu mulai 8 sampai 13 ya kalau nggak salah ya, setahu saya, atau 12 gitu. Kawasaki Athlete baik itu dari, dan jangan lupa untuk like, menjadi penyemangat untuk konten-konten gua sebenarnya. Yap. Sebelum melanjutkan video ini, subscribe akun channel ini agar akunnya bisa lebih berkembang lagi. What's up guys, balik lagi dengan channel kita Doyan Ulan. Pada kesempatan kali ini gua mau nge-review motor Kawasaki Athlete. Ya betul, motor Kawasaki Athlete tahun 2028. Gue mau sedikit bercerita nih tentang Kawasaki Athlete ini. Kawasaki Athlete itu mulai produksi itu di tahun 2008 sampai dengan 2015. Dan uniknya, Kawasaki Athlete ini ada 3 varian guys. Untuk 2008 sampai 2010 itu adalah gen pertama. Lalu dilanjut lagi dari 2011 ke 2013 ya kalau nggak salah ya, setahu saya, atau 12 gitu. Mereka ngeluarin Kawasaki Athlete yang facelift. Lalu dilanjut lagi dengan Kawasaki Athlete Pro yang berakhir pada tahun 2015. Ya, jadi Kawasaki Athlete itu jarang banget orang yang tahu ya guys ya. Apalagi untuk kalangan anak-anak muda sekarang tuh jarang sekali ada yang tahu kalau ada motor terenak dari Kawasaki, yaitu Kawasaki Athlete 125 cc. Apa aja kelebihan dan kekurangan motor ini? Nanti kita bahas dan kita ulik. Tetap pantengin video saya. Banyak yang bilang, "Bang, Kawasaki Athlete itu kan produk gagal. Bang, aneh itu bentuknya Kawasaki Athlete." Ya, sebenarnya Kawasaki Athlete itu bukan produk gagal ya guys ya. Dia hanya kalah di pasar penjualan aja sebenarnya. Kalau untuk produk gagal, nggak mungkin kalau
dibilang produk gagal, tapi Kawasaki Athlete itu masih produksi sampai 3 generasi. Sebenarnya cuma kalah penjualan aja guys, dan kurang peminat pada waktu itu, kalah sama brand sebelah. Iya. Terus kenapa lo masih betah pakai Kawasaki Athlete bang? Ya ini gue jelasin kenapa gue masih tetap pegang Kawasaki Athlete. Kawasaki Athlete ya, spare part Kawasaki Athlete itu terkenal dengan kualitas barang, yang dimana kalau kita beli part Kawasaki, jeleknya Kawasaki Athlete itu yang pertama getar ya, motornya itu getar ya. Mungkin kalau bagi yang tahu settingannya dari mountingnya mungkin bisa diakalin kali ya. Berasa banget coy getarnya. Terus yang kedua apa ya, yang gue suka dari Kawasaki Athlete ini apa coy, kelangkaannya coy. Lo perhatiin aja dari awal gua jalan nyampe sekarang belum nemuin tuh spesies Kawasaki Athlete. Saking langkanya coy, dan bisa jadi pusat perhatian buat orang-orang kalau ngeliatin motor Kawasaki Athlete itu. Apalagi dengan motor Kawasaki Athlete gue ini coy, banyak yang nyangka katanya ini motor fiction lah, Tiger lah, apalah itu. Motorku hanya sebongkar apa ya Kawasaki Athlete. Dan juga Kawasaki Athlete ini lumayan iris BBM ya guys ya. Untuk BBM-nya itu bisa tembus 40 sampai 45 km per liter. Cukup lumayan untuk motor tua ini. Jadi Kawasaki Athlete ini masih worth it nggak sih di tahun 2026? Jawabannya masih worth it banget coy. Sesuai kebutuhan aja sih ya. Kalau untuk di daerah Jakarta itu ya nggak disaranin, karena ya tahu sendiri rute Jakarta itu apalagi di jam kerja itu pasti macet coy. Tapi sebenarnya Kawasaki Athlete itu bawaan dari pabriknya itu belum kopling tangan guys ya. Ini kan saya tambahin aja sendiri, bikin kopling. Jadi ya kalau macet-macet begini lumayan berasa.
struggle juga. Mungkin kalau yang masih belum kopling itu masih worth it lah untuk daerah Jakarta. Tapi sih kalau gua biasanya kalau untuk kerja kayak gitu lebih nyaman pakai Matic sih guys, daripada pakai kopling ya kan. Lebih enjoy gitu di jalanan, kecuali kalau kita untuk perjalanan jauh kayak keluar kota. Wah enak banget pakai Kawasaki Athlete coy. Cuman kelemahannya itu Kawasaki Athlete itu kenapa bisa getar ya? Gua searching di Facebook, masalahnya kebanyakan dari mounting apa ya katanya. Jadi berasa banget getarnya, apalagi kalau dengan RPM tinggi. Lumayan. Dan Kawasaki Athlete ini ada komunitasnya coy. Gokil nggak tuh? Setiap daerah itu pasti selalu ada komunitasnya. Dari Jakarta, dari Bandung, dari Cirebon, sampai ke Jawa Timur pun ada coy. Ada komunitasnya ya. Dan lumayan ramai juga komunitasnya. Waktu itu gue sendiri juga pernah gabung dalam suatu komunitas. Enjoy coy, menikmati. Cuman karena berhubung gua waktunya sekarang udah susah untuk mengikuti agenda-agenda, untuk ngikutin acara-acara dari komunitas tersebut, gua memutuskan untuk vakum gitu guys. Ya mungkin kali aja ada teman-teman gua yang nonton video ini, kenapa gue sekarang jarang banget nongol, kenapa jarang banget ikut acara-acara. Ya mungkin karena ini alasannya karena waktu coy. Iya gitu. Dan bagi Kawasaki Athlete lovers yang kesulitan dalam masalah perbaikan motornya, mungkin kesusahan cari spare part Kawasaki Athlete ini, banyak seller-seller amanah guys. Dari setiap daerah itu pasti ada. Jadi jangan ragu untuk tanya-tanya. Gunakanlah sosial media seperti Facebook, seperti Instagram. Itu banyak owner bakers dari Kawasaki Athlete dan lain-lain.
buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang Kawasaki Athlete, baik itu dari komunitas, dari perbaikan, bisa komen-komen di bawah guys. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share agar menjadi penyemangat untuk konten-konten gua terusnya. Nah, mungkin sampai di sini aja kali guys ya. Kita udah mau nyampe di kerjaan. Tetap ikutin video-video kita selanjutnya di Doyan Dolar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.